Belajar PKN dari SD bikin kita tahu kalau jumlah suku bangsa di Indonesia bukan cuma puluhan atau ratusan, tapi bahkan sampai ribuan. Banyak banget. Mungkin teman main kita, tenaga kita, atau guru-guru kita datang dari suku yang berbeda. Kebiasaannya beda, bahasanya beda, dan ada aja perbedaan lain yang sebetulnya bikin budaya kita makin kaya, meski kadang jadi bibit kesalahpahaman. Dan kalau udah salah paham, malah bisa jadi bibit pertikaian. Tapi sekarang coba kita bayangin, apa jadinya negara kita kalau cuma ada satu suku di Indonesia? Kalau itu kejadian, tentu aja kebiasaan masyarakat jadi sama, bahasanya sama, dan bisa jadi udah gak ada lagi alasan untuk kita berantem. Singkatnya, mungkin keadaan tadi bisa bikin negara kita jadi lebih tentram. Tapi itu baru berandai-andai, karena nyatanya gak ada negara yang cuma punya satu suku. Kalaupun ada yang mendekati, itu adalah negara ini, yang hampir semua penduduknya dari suku yang sama. Terus, sekarang pertanyaannya, apakah mereka tentram-tentram aja? Sepertinya kelihatannya kayak gitu. Tapi tunggu dulu, sebenarnya ketentraman negara dengan cuma satu suku itu bukan jaminan pasti, dan masih sering diributin karena para peneliti juga nggak yakin. Karena negara kayak gitu justru ada kemungkinan buat jadi lebih tertutup sama orang asing dan bikin negara itu jadi lebih antisosial. Dan sebenarnya ada aja negara-negara yang penduduknya beragam tapi juga bisa tentram dan damai. Nggak perlu nyari jauh-jauh, kita bisa tinggal nengok ke tetangga kita satu ini yang ngakuin banyak agama dan di saat yang bersamaan bisa hidup damai berdampingan. Ngomongin soal satu suku, dunia punya pengalaman pahit gara-gara orang pengen numpas keberagaman di suatu tempat. Ada orang ini yang pengen bikin sukunya superior sendiri dan ngehasut seisi negara buat numpas kelompok tertentu. Dan itu gak cuma sekali kejadian, banyak kelompok lainnya di dunia yang berusaha ngilangin kelompok suku lainnya. Dan semuanya sama, semua disulut sama bensin bernama cerita-cerita kebencian yang disebarkan ke banyak orang. Kalau udah gitu, lewat satu api kecil aja semua bakal terbakar. Dan pastinya itu gak boleh terjadi lagi. Sekarang ayo kita lihat ke negara kita sendiri. Rasanya mustahil dibikin jadi satu suku karena dari ribuan suku yang ada, lahir ratusan adat dan budaya yang ngebentuk Indonesia. Bahasa persatuan kita dari bahasa Melayu, yang meski sedikit dipakai pada masa itu, akhirnya dipilih jadi bahasa persatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari bahasa Jawa kuno. Tapi nggak usah jauh-jauh, kita pun bisa ke kondangan pakai kain dari Makassar, makan pempek Palembang sambil dengerin lagu campur sari yang bikin air mata bercucuran karena inget mantan. Jadi lewat video ini kita makin sadar kalau keberagaman mesti kita syukuri. Kini tugas kita buat saling memahami dan bekerja sama dalam satu cerita yang sama, Indonesia. Sebuah negara yang punya ribuan beragam suku dan budayanya, tapi tetap satu juga. Dan seperti biasa, terima kasih.